Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga kita kembali putih, suci, bersih, terlahir kembali fitrah, dan semoga amalan kita di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 19 Mei 2021, kami dari Sekolah Tenor dan Motivator Indonesia kembali membuat program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Pada hari ini kita akan banyak belajar selama kurang lebih 30 menit, yaitu pengantar website, pengantar sekolah website bersama master trainer kita, Kak Adi kalau bahasa dongeng, atau Coach Adi Pamungkas, SPD CSTMI. Izinkan saya sedikit menyampaikan portofolio beliau, merupakan praktisi website development, kemudian jasa pembuat toko online for UKM ya, usaha kecil menengah, digital marketing basic and specialist for business, member super affiliate team oleh Coach Subhi, tutor di naiklevel.id, tutor dan co-founder digitaldesign.com. Kemudian beliau juga founder jasa pembuatan website di Jakarta Timur, lalu maintenance puluhan website dan toko online seperti sahabatkakbolang.com, sayurbuatsehat.id, produkopikos.com, skadventure.id, dan teman-teman bisa juga lihat website saya saktisyahputra.com. Itu tampilannya seperti maryriana.com karena memang waktu mau buat bidangnya seperti maryriana.com. Sekjen Gepuk, Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan, gepuk.com, trainer desain slide kreatif, ya. Kemudian beliau juga tim IT Guru Asik dan Menyenangkan, penulis buku Second Change bersama alumni STMI, Certified Public Speaking bersama Academy Trainer, alumni Academy Trainer dan fasilitator Academy Trainer, alumni STMI dan top 32 Sakti Syahputra STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Kak Adi atau Coach Adi yang tinggal sama-sama di Jakarta Timur seperti saya, kami persilahkan. Tepuk tangan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Sakti dan teman-teman, juga Coach Rino yang juga hadir menemani di siang hari ini. Banyak juga guru-guru saya ini, Pak Herman yang sharing sedikit tapi pengalamannya luar biasa ya. Kayaknya asam garamnya semuanya sudah dia lewati. Alhamdulillah ya. Dengan K3-nya di setiap perusahaan, dan nikmati, hadapi, dan mungkin bisa juga menjadi renungan bagi kita-kita yang usianya belum sampai 73 tahun. Gitu ya. Baik, dengan cucunya yang sudah banyak ya, 7, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan juga. Bapak Ibu semuanya, hari ini memang kita preview atau pengantar untuk sekolah website. Bagi teman-teman yang hari ini hadir, sangat beruntung ya. Dalam artian sebelum kita membuat website itu apa saja sih, ya kan? Lalu persiapannya apa saja, dan kenapa harus punya website? Jadi ada pertanyaan, saya kemarin diminta dan sampai orangnya menelpon, gitu ya, menelpon, Mas, saya ke rumah aja. Oh iya, siap. Nah, ketika sampai di rumah dia bilang, bener nggak nih dikerjain, bener nggak nih tuntas, kata dia gitu ya. Dan itu kalau orang-orang yang pertama kali atau kedua kali mereka pernah kecewa karena membuat website dengan orang lain, saya sudah banyak banget gitu ya, istilahnya mandiin lagi gitu kan. Orang yang udah pernah mesen sama orang lain, tiba-tiba dengan budget yang setinggi-tingginya, tapi nggak jadi-jadi hampir setahun. Dan alasannya anulah inilah, tapi digosok terus. Gimana si istri ini temennya mungkin gitu kan disupport.
ayo kamu pasti bisa, pokoknya gini deh, insya Allah amanah. Nah begitu saya dengar cerita itu, saya miris gitu. Nah itulah yang tadi Pak Herman juga menjadikan kita bekal sebagai muslim itu, jangan nyakitin orang, jangan bohongin orang. Itu akan terpulang juga buat diri kita gitu ya. Nah setiap pekerjaan yang kita cintai lalu kita tuntaskan, insya Allah akan ada keberlimpahan rezeki yang berikutnya. Nah kadangkala para penyedia jasa di luar sana mereka ya tadi dengan budget yang kira-kira mereka bisa optimalkan, tapi apa ya pembuatannya tidak jadi-jadi atau tidak maksimal. Nah, kenapa sih harus membuat website? Nah, pertanyaan ini ketika orang yang tadi telepon dan datang ke rumah, dia bilang gini, Mas, saya benar-benar mau bikin, tapi saya sudah punya website, saya punya domain. Dia bilang udah jadi. Oh ya Pak, boleh kasih linknya Pak. Nah, ketika dikasih linknya, yang terjadi adalah orang-orang Suaranya hilang. Oh, Hilang siap, suaranya. siap. Sekarang suara ada? Sudah masuk? Ada. Oke, siap. Ada. Nah, ketika saya bilang Pak, keputusan ini apakah mutlak Bapak mau ambil atau memang harus ada keputusan orang lain, baik itu istri atau tim, enggak, pokoknya saya keputusannya udah. Begitu dia transfer, saya lihat, saya buka cPanel-nya, saya buka WordPress-nya. Ya sederhana, kemauan dia cuma 2 gitu ya, desain ulang, lalu cepat-cepat diminta masukin ini itu segala macam, selesai. Begitu selesai saya bilang, Bapak, kalau orang lain mungkin bisa 14 hari, tapi saya bilang saya butuh waktu 10 sampai 1 hari. Ya, 10 jam sampai 1 hari itu kalau tidak dari awal, karena Bapak ini sudah ada sehingga saya kerjakan lebih cepat. Apa yang terjadi? Nah, ketika saya bedah lagi, trafficnya ini kan masih belum optimal. Lalu saya bilang, Pak, tujuan Bapak di sini adalah mendesain ulang. Nah, ketika mendesain ulang, saya katakan beda lagi dengan digital marketingnya, gitu ya. Karena digital marketing itu poin kedua setelah kita membuat website. Nah, ini yang mau saya sajikan di screenshot. Kak Sakti yang zoom bisa screenshot. Oh ya, oke, siap. Nah ini teman-teman, ya kita sebelum masuk, nah ini dia. Bapak Ibu sebenarnya kalau nggak punya website, nah bisnis itu kan memang harus punya kriteria, punya juga apa ya persiapan, juga desain atau planning dan segala macam seperti tadi ya Pak Herman cerita. Nah tanpa mempunyai website, tapi kita punya bisnis, lalu ketika kita mau syiarkan, mau leverage, kira-kira plafon apa yang tepat kita gunakan? Kalau nggak punya website gitu kan. Boleh dijawab, mungkin di sini ada Pak Zainuddin, ada Pak siapa? Silakan. Plafon apa sih yang kira-kira bisa kita syiarkan, offering dari bisnis kita atau jasa yang Bapak Ibu miliki? Ya, media sosial mungkin ya. Media sosial, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin? Nah, ketika jawabannya mungkin media sosial itu luas sekali, ada Twitter, ada Facebook, ada yang lain-lain. Nah, sebenarnya banyak. Di antaranya kebutuhannya apa dulu? Ketika kita mau masarin, ya ternyata kita cocoknya, oh kalau Instagramable itu kayak makanan, kayak kuliner, kayak informasi, lalu tempat wisata, tempat penginapan, Instagramable banget, dan itu tempatnya hanya di Instagram. Boleh nggak ke Facebook? Bisa, tapi kebanyakan kalau di Facebook itu kalau digunakan dengan info dengan gambar ya,
karena sangat luas Facebook ini. Nah, ini kecocokannya kemungkinan dia harus bermain iklan. Kalau dia tiap hari posting gambar-gambar itu yang dia daur ulang, gambar dengan angle yang berbeda, tempat yang sama. Nah, bagaimana dengan Google? Bagaimana dengan media lainnya seperti email? Nah, dengan Google, ketika Google ini semua pengguna HP pastinya punya Gmail. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan ketika masuk menjadi daftar si Facebook, nah kita juga masukin dengan Gmail kita. Ada yang mungkin zaman dulu pakai Yahoo lah gitu kan. Masih ya, yang zamannya Yahoo saya juga masih punya gitu. Cuman passwordnya udah nggak inget gitu. Ternyata Google itu meleverage bisnis kita ya ke kota yang kita mau. Jadi kalau kota-kota yang misalnya tadi Pak Herman tinggal di tinggal bolak-balik di Balikpapan, kantor di Jakarta atau Bekasi. Pak Herman hanya mendesain misalnya satu hari 20 poster kayak begini nih pakai Canva aja bisa ya. Nah, ketika posting sehari 20, sehari 20, sehari 20, jasa penawaran apapun bentuknya ketika kita membuatnya dengan Google My Business, ya modalnya dari email Anda. Nah, saya kasih misalnya contohnya adalah misalnya kita buka email. Nah, ada yang namanya Google My Business. Nah, ini dia yang pojok. Nah, di Google My Business ini kita bisa bikin 10 titik lokasi berbeda atau 10 titik lokasi yang sama. Ya, verify-nya nanti 6 digit. Nah, ini contoh. Digital marketing. Ini kalau kita klik gitu ya, yang ngeklik, yang visit itu jumlahnya lihat total 213, penelusuran 166, activity 59. Apakah ini harus kita punya website? Enggak. Tetapi kalau orang ini dia ngeklik tiba-tiba infonya ada webnya, datang ke traffic website kita, wow, bukan hanya cuan, tapi juga menjadi tambah teman dan silaturahim. Ya, saya back. Di sini ada lagi nih. Nah, nih jasa website Jakarta Timur. Bapak Ibu, Anda bisa lihat bahwa insight-nya, nah ini dia. Orang-orang yang menelusuri hampir 872 orang. Dan di bawah lagi, ya, lihat grafiknya. Ternyata kalau kita listing kota-kota yang mau kita targetkan, ya, lalu mereka melihat dan mencari dengan kata kunci yang dibutuhkan. Contoh misalnya, Kasakti ini ya kan pelayanan pendidikan pengembangan misalnya pelatihan atau SPMI. Dan dia buat Google My Business, kebayang dengan jumlah alumninya hampir 9.000 mau 10.000 gitu ya di 2020. Ini yang klik trafficnya aja kalau kita mintain satu komen aja ya, dan itu luar biasa dampaknya. Ya, dan ini listing di map 245, listing di penelusuran 833, ketika ke bawah lagi yang mengunjungi situs kita 7 orang, yang meminta route ya kan, alamat 2 orang. Menelpon belum ya, tapi radiusnya tuh saya mapping Jakarta Timur, orang-orang yang ada di sekitaran Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Ini dengan Google My Business yang saat ini bahkan sudah ada affiliate-nya. Nah, ini dia nih. Orang-orang yang mencari ya, bisnis atau membutuhkan bisnisnya untuk dikembangkan dengan website traffic-nya, bisnis yang serupa itu yang paling bawah gitu ya. Yang punya saya yang grafik biru. Jadi ketika kita mau bilang ini adalah by data. Nah, kalau udah by data, bicara website, orang akan datang, orang akan melihat, orang akan membeli, dan segala macamnya ada di beranda yang kita buat ini. Ya, kalau postingannya macam-macam. Nah, ini gitu ya. Saya juga posting sedekah desain. Targetnya 1.000, hanya 76. 100 saya tulis ini ya, revisinya 1.000 desain. Lalu apalagi?
Nah, misalnya sudah transfer gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan sesuatu yang bukan untuk diumbar, tapi disinilah ketika orang percaya bahwa ada nilai 5 juta, 3,5, 1,5 juta, ketika mereka sudah membeli ya produk ataupun jasa ini, mereka akhirnya jadi untuk membeli produk-produk yang kita tawarkan. Nah, ini adalah Google My Business. Jadi, penting nggak kalau kita dukung dengan website? Sangat. Jadi, saya mengelola 23 website dan akhirnya ada sebagian yang sudah lepas gitu ya, dia maintain sendiri. Nah, buat saya itu jadi satu kesempatan untuk saya memperdalam, memperbaiki yang masih baru-baru gitu ya. Lalu apalagi? Nah, bicaranya adalah ketika kita sudah melakukan pembuatan website ini ya dengan kita sinkronize atau kita gabungkan, kawinkan dengan Google, maka bisnis Anda bukan hanya kota yang Anda inginkan. Nah, Google My Business make your business easy to find around the world. Loh, serius bisa sampai keluar kota? Nah, Instagram saya yang unik. Follower cuma sedikit gitu kan, tapi orang India chatting, Muslim gitu kan, dan orang-orang yang lain, dan itu berdampak. Dan kita DM gitu ya, dan dia tanya-tanya. Akhirnya saya juga belajar, dia tuker video tutorial bagaimana ketika saya ada keluhan tentang website. Wow, super sekali buat saya. Walaupun belum teroptimasi dengan baik karena saya pegang hampir 23 Instagram. Yang lainnya apa? Nih, discuss with your team how to leverage your business, make it happen in this year. Coba Bapak Ibu diskusikan, karena memang Bapak Ibu baik itu tokoh masyarakat atau dari komunitas, dari partai, dari apapun gitu ya. Saya sempat mau ya membuat salah satu tokoh dan salah satu partai, dan dia bilang, Mas, tapi di maintenance ya. Oh iya Pak, di maintenance. Cuman begitu saya sajikan, nih Pak, harganya dari 800, 2,5 juta, 5 juta. Bapak mau yang mana? Bedanya apa? Saya jelaskan. Udah ketemu, udah tatap muka, udah ya kita makan bareng. Ya lagi-lagi bicara money and trust itu juga kan sesuatu yang masih dibilang buat saya tidak semua orang harus hari itu deal dengan produk yang kita presentasikan. Ya, sekali lagi ada kehendak dan campur tangan yang maha kuasa. Nah, ketika kita sudah discuss dan ternyata dia punya plafon sendiri dan berbeda, atau dia tanya-tanya orang lain pun, buat saya sharing pengalaman ini sedekah ilmu. Jadi ada beberapa klien yang dia cerita panjang lebar, terus dia juga nggak jadi dengan saya, pindahnya ke tetangga sebelah. Tetapi lagi-lagi saya juga mendoakan ya orang yang mungkin nggak jadi dengan saya, tiba-tiba entah 6 bulan datang lagi ke saya. Apa yang terjadi? Mas, saya udah bikin begini nih Mas, saya gini, harganya segini nih Mas. Oh, Bapak jadi udah bikin, iya. Nah, mungkin dia juga lupa gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya senyum aja gitu. Terus diapain ya Pak? Ya tolonglah Mas, kan bisa gini nih. Saya masih ada klien Pak yang saya pegang. Kalau Bapak mau nunggu, ya tunggu ya Pak 2-3 bulan. Wah kelamaan, ya udah dah. Ya udah. Dan itulah unik bisnis. Kita sebenarnya juga tidak butuh orang untuk kita handle website atau segala macam. Tetapi orang itu dapat memahami bahwa kebutuhan websitenya dia betapa juga mendukung pekerjaannya dia atau bisnisnya. Dan make sure client clear with their need, focus with they want, they need, and they goals. Pastikan klien Anda itu benar-benar clear kalau ketika ngobrol mau buatnya apa. Kalau mirroringnya atau saya bilang seperti Coach Sakti, ada contohnya nggak yang mau dimiripin atau apa? Oh ini Mariana.com. Nah ada temen ya bos besar juga gitu ya. Nah dia kebutuhannya bukan di website ternyata, kebutuhannya di SEO. Ya saya bilang SEO itu ya yang benar-benar menghandle SEO itu 20 sampai 100 juta.
dan worth it gitu kan. Kalau yang SEO yang dia cuma 2,5 juta itu mah main-main. Nah akhirnya saya bilang begitu. Lalu dia bilang 5 juta nggak bisa. Ya portofolio saya bukan karena saya ngerjain sendiri juga, karena saya punya tim. Apa yang terjadi? Ya karena saya bilang, Pak, ini organik dan butuh waktu sampai 6 bulan. Dan ketika Bapak ini pinginnya terburu-buru, ya closing klien dan mendapatkan traffic telepon dan segala macam, ya saya bilang kita putus kontrak, saya bertanggung jawab dan segala macam, saya kembalikan uangnya, ya separohnya dari 5 juta itu. Dan ketika sudah clear, Anda mau memutuskan bahwa saya mau bikin website begini, selesai. Nah, orang yang membuat website itu jelas. Dan keinginannya jelas juga, kebutuhannya juga jelas. Jadi jangan sampai nanti Anda mau membuat website tapi bingung kalau udah bikin mau diapain, kalau udah jadi mau diapain. Itu sebagai pengantar. Bagaimana kita di School of Website kita akan bahas bukan hanya mulai dari kita memesan hostingnya saja, tapi juga mulai mendesainnya, bagaimana orang datang itu betah, bagaimana orang datang itu mau ya bolak-balik. Nah, pengetahuan yang mungkin disajikan itu seperti apa. Mungkin Kak Sakti bisa tanya jawab dulu atau bagaimana, silakan. Baik, terima kasih Coach Adi Pamungkas atau Kak Adi Pamungkas ya yang sudah menyampaikan sedikit pengantar dari sekolah website. Saya yakin dan percaya teman-teman belajar sekolah website ini waktu setengah jam, apalagi setengah jam kurang, itu sangatlah kurang sekali. Makanya izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia ingin memberikan informasi. Insya Allah hari Sabtu ini kita ada program School of Website atau bahasa Indonesianya Sekolah Website batch 6. Insya Allah akan diselenggarakan hari Sabtu sore ya, Sabtu sore. Nah di sini kita akan belajar banyak bersama Coach Adi Pamungkas ya, atau Kak Adi Pamungkas yang merupakan digital marketing, pembuat website, kemudian juga pendongeng ya. Ini dia School of Website 22 Mei batch 6 ya, bersama Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Di sini kita akan belajar banyak, kupas tuntas ya, belajar di Zoom meeting, kemudian ada lanjutannya di Google Classroom dan di grup WhatsApp. Dapat modul, e-sertifikat, lifetime mentoring, Google Classroom, update video, asset vector. Nah, di sini kita akan mengajarkan beberapa hal tentang website, yaitu diantaranya adalah pengenalan website, memilih penyedia hosting yang recommended, roadmap website, kenal cPanel, kemudian install WordPress, settingan dasar membuat menu beranda, profil, dan galeri, how to build list building, 5 tools dalam membangun website. Nah, itu kita akan belajar bersama-sama dengan master trainer kita, Coach Adi Pamungkas atau Kak Adi Pamungkas, SPD, CSTMI. Kalau investasi normal, belajar ini itu bisa 599.999. Tapi khusus buat teman-teman hanya untuk 100 pendaftar tercepat, kita kasih diskon 90%. Jadi teman-teman cukup membayar hanya 59.999. Teman-teman sudah bisa dapat semua fasilitas dan dapat semua materi dan bisa tanya jawab lifetime mentoring bersama Coach Adi Pamungkas yang sudah expert di dunia website. Itu training akan diselenggarakan live on Zoom meeting, yaitu hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sore pukul 15.45 sampai 17.45. Jangan khawatir kalau terlambat atau berhalangan hadir, insya Allah kita ada rekaman Zoom meetingnya, jadi teman-teman bisa menyimak kapan saja, di mana saja. Seperti itu. Ada tambahan dari Coach Adi Pamungkas?
Ya, bagi teman-teman yang mungkin hari ini ada kesempatan, silakan ya, nanti kita sharing. Atau ada pertanyaannya, boleh nggak yang ikut belum punya hosting atau domain? Boleh, ya boleh. Sehingga Boleh. nanti sebelum Anda membeli hosting gitu kan, juga jangan salah-salah, karena memang banyak orang suka lupa ketika dia punya uang, beli hostingnya di sini murah, domainnya di sini murah. Jadi beli di toko A, yang satu di toko B. Nah, ketika Anda mau padu-padankan, mau membuatnya, ya nanti verifikasinya jadi dua arah. Nah, saran saya ikuti training ini dan dapatkan informasi yang sangat jelas, dan mungkin bagi Anda juga yang mulai melek digitalize gitu ya, dan Anda juga pasti bisa membuka jasa website. Dan cuannya Anda bisa dapatkan juga dari ilmu atau mentoring yang nanti di hari Sabtu. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Adi Pamungkas. Kami kasih kesempatan, ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, saya mau bertanya, Coach. Siap. Boleh, Wah, Pak Herman. silahkan Mas Herman Karim. Ya, silahkan. Oke, saya sebenarnya sudah punya website ya, mungkin sudah cukup lama ya. Ya. Tapi saya tidak terlalu aktif. Tapi pas seminggu yang lalu sebenarnya saya sudah mulai aktifkan lagi dengan mengganti namanya. Tapi yang ngurus itu bukan saya, orang saya di Jakarta. Siap. Cuma saya tidak terlalu mau merepotkan dia. Jadi saya tertarik mau ikut untuk kelas ini yang hari Sabtu supaya saya bisa mengupdate bagaimana pokoknya mengupdate lah bagaimana website Betul. itu berfungsi sesuai seperti yang dibilang coach apa tadi, Kak tadi ya. Ya, betul. Ya. Kan itu tujuannya kan kelas itu nanti kan. Betul, betul. Ya, jadi pas betul rencana saya ini mungkin akan sangat membantu saya tanpa merepotkan partner Orang saya yang di lain. Jakarta itu. Karena Mantap. ya itulah, jadi saya terima kasih, nanti saya juga mau ikut nanti hari Sabtu insya Allah. Siap. Begitu Coach. Ya, baik Pak Herman. Jadi benar, ketika kita sudah punya website, lalu sementara kita memang nggak bisa dan membutuhkan jasa orang lain, betul. Tahapan kedua, Pak Herman juga pengen banget mengupdate karena juga harus belajar gitu ya. Nah, ketika Pak Herman sudah punya dan pengen mengupdate sendiri, itu adalah tahapan digital marketing. Kenapa? Website yang kita isi, baik itu konten artikel ataupun berita, ya kan, baik itu blog personal atau perusahaan pun itu juga harus diupdate. Diupdate-nya bisa melalui artikel atau juga nanti teknis yang kita akan ajarkan besok, benar-benar teknis orang-orang yang sudah punya. Yang belum punya pun sebenarnya bisa kita nanti berikan user, ya, mereka kita kasih untuk masuk, coba icip-icip dan mengenal dashboard-nya gitu. Baik, insya Allah Pak Herman nanti akan belajar langsung ya dan membuka bagaimana menulisnya. Siap. Oke, terima kasih Coach. Sama-sama Pak Herman. Lanjut. Silakan jika ada pertanyaan lain. Saya Coach. Ya, siap. Pak Anis Fahmi. Iya. Ya. Saya terus terang aja 0 ya. Cuman tertarik, cuman masih 0 banget Coach. Jadi memang pengen belajar tentang website gitu. Jadi saya cuman dengar-dengar kan ada jasa pembuatan website seperti yang Coach Adi punya itu. Sampaikan, betul. Ya, tadi sampaikan juga, terus ada jasa web designer juga, terus ada yang harus beli hosting, harus domain apa. Nah, yang ingin saya tanyakan Coach, untuk yang tanggal 22 ini nanti keterampilannya yang diajarkan itu cara membuat website sendiri atau manajemen kalau kita sudah punya website gitu, atau memang betul-betul untuk dari nol gitu kita mulai pengen punya website ya sekedar apa ya, tumpahan apa ya pengetahuan yang kita punya mungkin bisa kita update di rumah kita itu biar nanti ada yang ngunjungin kan ya bermanfaat kan, hitung kayak dakwah gitu. Yes, betul. Gitu. Jadi ini skill apa gitu yang mau diajarkan oleh Coach tanggal 22 nanti. Terima kasih. Betul. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi di tanggal 22
bagi yang pemula belum punya, kita akan belajar bagaimana sih mesen hostingnya, lalu pesen domainnya, dan referensinya sebenarnya banyak, tetapi saya pilih di antara itu ada 3. Kenapa? Karena memang worth it. Yang ketika saya lakukan di sebelumnya, kadang ada trouble, kadang ada loadingnya atau responnya slow respon, bahkan CS-nya yang tidak ramah gitu ya, bahwa ya nggak bisa dianggap bahwa kita adalah orang-orang yang awam gitu kan, karena dia nggak ngelihat, dan bahkan virtual gitu ya, chatnya juga hanya sekedar chatting dengan teks. Nah, jadi dari awal kita akan bedah, kita ajarkan, memang waktunya singkat, tetapi kita nanti di bulan Juni, teman-teman yang dari batch 1, 2, sampai 6 ini, kita kumpul bareng gitu ya, naik kelas lagi. Naik kelas itu bedah masing-masing, bagi yang kemarin di batch 1, ternyata udah mulai beli domain, punya hosting, lalu sekarang ini minta tolong saya di remake gitu ya, didesain ulang. Nah, udah jadi gitu kan, lalu mau ngapain lagi. Ada beberapa alumni kemarin di angkatan 5 yang dia bilang, "Coach, saya mau dong didesain nih. Saya udah pesen bla bla bla." Oh iya, siap. Ya udah. Karena dia udah pesen semua tanpa dari nol, ya saya tinggal bantuin. Jadi nanti Pak Anies belajar dari nol, manfaatnya dari mulai hostingnya apa aja yang direferensikan. Nah, jadi ada kendala nih, kendala saya lumayan gitu, dari perusahaan swasta sampai kalau BUMN belum. Nah, perusahaan swasta ini ada 3, 2, 3, 4 yang kemarin kargo terakhir. Nah, dia bilang gini, saya belinya di hosting luar negeri. Ya, banyak banget gitu kan. Silakan aja. Cuma kalau hanya untuk tampil dengan rupiahnya murah, terus pas responnya juga slow respon, pihak dari sananya agak kerepotan ya. Nah, kalau saya sarankan, banyak kok pembuatnya orang-orang Indonesia ya, lokal. Kenapa kita harus ke sana-sana gitu kan? Nah, apakah nanti kita diajarkan ya bagaimana memanage-nya? Ya, tahapan itu nanti setelah hari Sabtu. Nah, kita akan bicarakan Juni. Kemarin sudah ada 8 orang Coach Sakti yang minta, ayo dong mentoring nih, pendampingan lagi setelah saya sudah jadi website. Boleh ya. Mantap. Bagi insya Allah ya, nanti kita umumkan dan dibantu Kak Sakti juga dengan grupnya. Jadi seperti itu Pak Anies. Terima kasih Coach. Sama-sama. Baik. Bu Leli. Ada Bu Eli. Iya, Bu Leli. Oh, Bu Leli. Ini orang Cilacap, Nusa Kambangan nih, Coach. Wih. Iya, Kak. Beliau pembelajar sejati. Mau bertanya, Mbak Leli? Kenapa, Pak? Mau bertanya nggak, Kak? Masuknya telat tadi. Oh, masuknya. Oh, gitu. Masih 12.30, ternyata 13.30. Iya. Siap. Sambil jalan, Kak. Oh iya. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita akhiri? Silahkan. Wah, ini websitenya Pak Herman ya? Iya. Oke. Udah 2 tahunan tuh nggak pernah saya lihat-lihat. Saya mau mulai baru seminggu yang lalu saya mulai lagi memperbaharuinya. Izin saya coba cek ya Pak. Boleh, silakan Pak. Jadi ini misalnya kita mau ngecek punya Pak Herman ini di GT Matrix misalnya ya. GT Matrix ini kecepatannya kalau dia diakses gitu ya. Kira-kira bagaimana? Atau mungkin perlu diupdate, mungkin perlu di-upgrade. Ya, bentar. Nah, ini dia ya. Nah, misalnya kita mau cek dengan nama domainnya Pak Herman ya. Iya. HTTPS. Nah, kalau dulu kita certified SSL-nya itu kan terpisah. Sekarang nih para penyedia vendor dari website atau domain hosting, ya mereka sekarang
Ada analisa error nih Pak. Oh, Nggak apa-apa. Coba saya kalau saya hilangin ininya, dia mau nggak? Netsco Academy. Netscoacademy.com. Ya, netscoacademy.com. Sedang ini dia last performance. Wow, 453 ms ya. Ini kayaknya berantakan nih Pak. Masih berantakan ya? Iya. Ini onload-nya 425 plus konten pulpennya. Nah, ini masih merah-merahnya juga banyak nih Pak. Nah, ini kan kita jadi tahu ya bahwa yang buat ini dia memiliki etika dalam digital atau pengetahuannya atau tidak gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan gitu kan. Tapi kalau untuk grade-nya ini udah A gitu. Tapi di sini performanya malah belum muncul seluruhnya. Coba kalau misalnya saya copy paste untuk berandanya muncul nggak? Nah, under construction lagi diperbaiki. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kadang-kala 1 tahun yang dia udah spend money-nya luar biasa, dia kecewa gitu kan. Nah, ketika saya bilang, lah, kalau under construction mah bisa aja kita akalin. Contoh, saya kemarin gitu ya, di ITC Cempaka Mas. Dia bilang gini, Mas, bosku ini belum bayar gitu kan. Nah, ceritanya di belakang itu saya gali kemauan dia itu supaya dia naik jabatan, yang bikinin saya, ya terus dia dikasih tahu lah tutorialnya. Sudah selesai urusan itu. Tiba-tiba saya gali, Mbak istrinya Pak Bos, saya istri ketiga kata dia. Oh ya udah, ternyata ada ujungnya gitu kan. Dan apa yang terjadi, ya pokoknya gimana caranya dia bisa si bos ngeluarin duit lah buat dia. Nah tapi dengan cara ya tadi uang keluar berapa, dibukalah untuk misalnya website atau apa. Dan lambat laun mungkin si bos sudah jarang juga gitu kan. Nah akhirnya apa, Mas hancurin aja websitenya. Waduh, ini lagi ada perkara apa gitu kan. Dan akhirnya ya udah, saya under construction dan itu mudah banget ya. Mudah ya, tinggal klik, ya udah nggak usah di delete, nggak usah diapa-apain gitu. Ya di hidden aja semuanya. Karena kenapa? Nantinya pasti yang begini ini balik lagi ke kita terus, Mas dihidupin lagi dong. Aduh, capek banget gitu kan. Udah biayanya murah meriah, penyakitnya banyak gitu kan. Nah itu akhirnya yang kayak begitu-begitu, saya bilang gini aja nih Mbak, selesaiin dulu masalahnya, masalah dengan saya, masalah kekurangan dan segala macam, udah nggak saya utak-utik lah, saya bilang gitu. Nah ini contoh kalau tadi di GT Metric. Nah jadi kalau misalnya Pak Anis tadi punya website atau belum gitu kan, atau mau ngecek website orang lain, nah ini mampir ke GT Metric gitu ya, supaya nanti lihat performa, tampilannya dan segala macam. Dan ketika dia sudah SSL atau belum kelihatan juga. Karena sekarang agak ketat ya, karena ada orang yang mungkin bukan hanya hacker gitu ya, tapi iseng. Ya, iseng itu bisa merubah dari tampilan website kita. Itu sementara. Udah berapa lama? 2 tahun ya Pak Herman ya websitenya ya? Ya begini, baru 2 minggu yang lalu diperbaharui. Tadinya Netsco ID, tapi sekarang diganti dengan Netsco Academy. Ya, Netsco Academy. Baru 5 hari yang lalu kalau nggak salah saya. Nanti dan dikasih tahu saya tuh ya bahwa sudah diganti nama dan sudah oke dan sudah dibayar katanya. Baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Itu maka saya tertarik ikut ini. Insya Allah Pak, nanti kita bedah. Oke, nanti Bapak pastinya. Di bedahnya gini Pak, orang yang buat tadi yang kontrak sama Bapak gitu kan, Mas boleh nggak saya minta ID user passwordnya cPanel? Wah besok tuh Sabtu kita bahas. Begitu beliau nggak ngasih, nah ya tadi jangan sampai ada. Ya, nah, itulah yang saya mau pastikan nanti. Bagaimana bagusnya menurut
Coach Adi ya. Siap Pak. Supaya ya seperti yang dibicarakan tadi, sudah saatnya kita tuh harus mulai lagi gitu. Betul. Silakan Coach Sakti. Baik, luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, teman-teman? Kak Adi, itu passwordnya Ya, webnya siap. sudah tak kirim ke saya Japri ya Kak. Oh siap Bu. Wah, juga lagi pengen dilirik ya websitenya Bu Leli nih. Iya, itu masih Insya Allah. nggak jelas. Nggak mudeng. Oh gitu. Nggak jelasnya kenapa Bu? Nggak jadi-jadi atau? Nggak tahu, nanti Kak Adi lihat dulu lah. Siap. Oke, kita lirik. Oh iya, siap. Oh nama sekolah ya Bu ya? Iya Kak, sekolah. Ya siap. Nanti saya coba cek and recheck. Baik Coach Sakti. Baik, ada lagi? Cukup ya. Kalau tidak ada lagi, kami akhiri ya Kak Adi ya. Ya. Baik, sampai ketemu nanti kita di hari Sabtu. Kita belajar bersama di sekolah website batch 6. Sebelum kita akhiri, kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Adi atau Kak Adi. Yang mungkin buka video, boleh buka video. Yang belum mungkin kan nggak apa-apa. Gimana gayanya Coach Adi? Ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Bebas aja Coach. Bebas aja ya, yang penting ada senyumnya ya, karena senyum itu ibadah, mudah, dan sunnah ya. Oke, bahasa Jawanya satu apa senyum? Siji. Kalau mau pasti rata ya. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi, 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Adi Pamungkas. Kita doakan Coach Adi Pamungkas sehat selalu, diluaskan rezekinya. Amin. Terima kasih sama-sama. Sakti. Kami tutup program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya, pengantar sekolah website dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Bu Cendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi, Kak Sakti, teman-teman. Terima kasih Coach Adi, Coach Sakti. Sama-sama Coach. Anis, Bu Endang, semuanya. Bu Haja Ida. Terima kasih Kak Sakti. Dan Bu Haja Ida. Assalamualaikum. Kawati. Silap Zoom ya.